هذا عنا الحسن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيد الأبرار محمد خير الأنام الذي تغنى به الحوائج الأنام وترزق به الخلائق ولو في المنام ويوصل به كل المطلوب والمرام. وبارك عليه يا ربي بعدد كل ملائكتك الكرام وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام. أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن أحق ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para jemaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang sangat mustajab ini, hari yang paling mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti kita selalu berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Karena cuma dengan ketakwaan kita ini nantinya kita akan dilihat oleh Allah. Cuma dengan ketakwaan kita ini nantinya kita akan ditemani oleh Allah. Cuma dengan ketakwaan kita ini nantinya kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Cuma dengan ketakwaan kita ini nantinya kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Dan cuma dengan ketakwaan kita inilah nantinya kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di dalam dunia maupun menuju di akhiratnya nanti. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di hadapanku, kata Allah, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa mereka di dalam hidupnya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Abdullah bin Abbas ditanya, "Ma khairul ayyam?" Hari apa yang paling baik? Kemudian Abdullah bin Abbas spontanitas menjawab, "Khairul ayyam yaumul Jumu'ah." Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Apa arti dan konotasinya sehingga hari Jumat ini dikatakan Sayyidul Ayyam? Yang pertama, diciptakan Bapa manusia, diturunkan dari surga ke bumi Bapa manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam pada hari Jumat. Yang kedua, di hari Jumat akan terjadi kiamat.
Jumat kapan? Tidak ada seorang hamba yang tahu, meskipun seluruh umat manusia di muka bumi ini dijadikan satu untuk menentukan kapan datangnya kiamat, maka tidak akan pernah bisa menentukannya. Tetapi yang pasti, kiamat datangnya pada hari Jumat. Yang kedua, yang ketiga, di hari Jumat, apabila ada seorang hamba yang soleh meninggal dunia pada hari Jumat, maka dia akan terbebas dari pertanyaan kubur. Seorang hamba yang soleh adalah seorang hamba yang mereka di dalam hidupnya selalu beribadah kepada Allah, selalu beramal soleh, selalu bersujud kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia meninggal pada hari Jumat, maka dia akan terbebas dari pertanyaan kubur. Kemudian yang kedua, wa ma khairas syuhur, bulan apakah yang paling baik? Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, khairas syuhur syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Apa alasannya? Alasannya yaitu tak lain adalah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar, mungkin ayat ini sudah sering tidak asing lagi, dan mungkin ayat ini bisa jadi kita hafal. Yaitu tak lain adalah alasannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quranul Karim. Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat dan terdiri dari 114 surat ini diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran adalah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, yang akhirnya malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada seluruh umatnya, umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang hamba mereka di dalam hidupnya selalu istiqamah belajar Al-Quran, selalu istiqamah membaca Al-Quran, selalu istiqamah mempelajari Al-Quran, maka niscaya dia adalah termasuk menjadi golongan seorang hamba yang di dalam hidupnya akan mendapatkan keberkahan oleh Allah, yang di dalam hidupnya akan mendapatkan kemudahan oleh Allah, yang di dalam hidupnya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besok di akhiratnya nanti akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Karena sudah dijelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya yang namanya Al-Quran ini besok di hari yaumul qiyamah akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau membacanya. Di hadis yang lain juga menerangkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar dan mau mengamalkan Al-Quran. Untuk itu, di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran.
insyaallah Allah akan memberikan kemuliaan di dalam hidup kita. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan, li'anna ad-da'awati mustajabatun, sesungguhnya doa-doa seorang hamba yang dipanjatkan di dalam bulan suci Ramadan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ketaatan seorang hamba yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini akan diterima oleh Allah. Semua amal ibadah yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beruntung umat Nabi Muhammad ketika mereka di dalam bulan suci Ramadan ini selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya umat Nabi Muhammad di dalam bulan suci Ramadan ini mereka selalu meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka adalah sebagai seorang hamba yang akan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tak lain adalah predikatnya la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ma khairul amal. Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, khairul amal as-salawatul khams, sebaik-baik pekerjaan adalah sholat 5 waktu. Mengerjakan sholat ini adalah merupakan salah satu amal perbuatan yang dimana besok di akhiratnya nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalat. Pertama kali yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya besok di akhiratnya nanti adalah masalah sholat. Kalau seorang hamba mereka di dalam hidupnya selalu istiqamah mengerjakan sholat, selalu istiqamah menjalankan sholat, maka niscaya meskipun amal yang lainnya itu buruk akan menjadi baik semuanya. Dan begitu pun juga sebaliknya, apabila seorang hamba mereka di dalam hidupnya selalu melalaikan sholatnya, selalu meremehkan sholatnya, selalu meninggalkan sholatnya, selalu mengabaikan sholatnya, maka niscaya meskipun amal yang lainnya itu baik, maka tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau menghembuskan nafasnya yang terakhir, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah menempelkan telinganya di bibir Rasulullah. Kalimat yang beliau dengar adalah ummati, 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 sholat, 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 umatku, umatku, sholat, sholat. Inilah kalimat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kenapa? Agar supaya umatnya di dalam hidupnya jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat, jangan sampai sekali-kali melalaikan sholatnya. Apa ancaman Allah kepada seorang hamba yang mereka di dalam hidupnya selalu meninggalkan sholatnya, selalu meremehkan sholatnya, selalu mengabaikan sholatnya? Yaitu tak lain adalah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir yang sudah saya baca di mukadimah tadi. Ma salakakum fi saqar. Apa alasan kamu sehingga kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musalli, karena saya di dalam hidupnya selalu meninggalkan sholat.
Inilah tempat bagi seorang manusia yang di dalam hidupnya selalu meninggalkan sholatnya, yaitu tempatnya adalah neraka Saqar. Untuk itu, marilah kita bersama-sama di dalam bulan suci Ramadan ini perbaharui di dalam kehidupan kita yang kemarin kita selalu meninggalkan Al-Quran, selalu mengabaikan Al-Quran, yang kemarin kita selalu melalaikan sholat kita. Marilah kita di dalam bulan suci Ramadan ini selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita bertakaruh kepada Allah, dengan cara kita menambah sholat sunnah kita, dengan cara kita menambah ibadah kita, dengan cara kita selalu interaksi dengan membaca Al-Quran, dan dengan cara kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para jamaah yang hadir pada waktu siang hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba yang di dalam hidupnya sampai akhir hayatnya selalu istiqomah mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kalau malaikat maut menjemput, kita akan mendapatkan predikat, yaitu predikatnya sebagai seorang hamba yang meninggal husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum